Pernah kepikiran nggak sih dari mana sebetulnya nilai sebuah barang atau jasa itu datang? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sebuah pergeseran ekonomi yang luar biasa besar yang terjadi tepat di depan mata kita, yaitu gelombang ekonomi kreatif. Dan yang lebih penting, gimana Indonesia bisa jadi pemain utama di dalamnya. Kita akan bedah bareng-barengnya, mulai dari sejarahnya, trennya, sampai potensinya ke depan. Oke, biar gampang pahamnya, kita coba mundur sedikit deh. Kita jawab dulu pertanyaan yang paling mendasar. Sebetulnya, nilai ekonomi itu asalnya dari mana sih? Dulu banget, selama ribuan tahun, yang namanya kekayaan itu ya datangnya dari tanah. Siapa yang punya lahan pertanian paling luas, siapa yang bisa gali sumber daya alam paling banyak, dialah yang paling kaya. Terus, boom, datanglah revolusi industri. Ini mengubah segalanya. Pabrik-pabrik bermunculan, produksi massal jadi raja. Kekuatan ekonomi sekarang pindah ke tangan mereka yang punya mesin. Tapi kita sekarang hidup di era yang benar-benar baru. Era di mana sumber daya yang paling berharga itu bukan lagi tanah, bukan juga mesin, tapi sesuatu yang nggak ada batasnya, yang ada di dalam kepala kita semua, yaitu ide dan kreativitas. Nah, pergeseran ini tuh bukan cuma tren sesaat loh. Ini adalah bagian dari sebuah pola sejarah yang jauh lebih besar, yang sering digambarkan sebagai 4 gelombang ekonomi. Para ahli ekonomi biasanya membagi evolusi ini jadi 4 era, dimulai dari ekonomi pertanian, lalu bergerak ke ekonomi industri, setelah itu masuk ke ekonomi informasi, dan yang paling relevan buat kita sekarang, gelombang keempat, yaitu ekonomi kreatif. Yuk, sekarang kita lihat sedikit lebih dekat gimana sih perjalanan dari satu era ke era berikutnya itu bisa terjadi. Jadi kelihatan ya polanya, setiap gelombang itu dibangun di atas gelombang sebelumnya. Pelan-pelan. Kita bergerak dari sumber daya yang bisa dipegang, yang kelihatan, menuju ke sesuatu yang nggak kelihatan tapi punya kekuatan luar biasa. Pikiran manusia. Nah, ini dia salah satu tokoh kuncinya, John Hawkins. Di akhir tahun 90-an, dia sadar ada sesuatu yang menarik banget. Ternyata ekspor nomor 1 Amerika Serikat waktu itu bukan lagi mobil atau pesawat, tapi justru paten film dan hak cipta musik. Sesuatu yang nggak berwujud kan? Oke, jadi apa sih sebenarnya yang bikin gelombang keempat ini spesial banget? Apa bedanya sama yang dulu-dulu? Intinya gini, ekonomi kreatif itu adalah cara kita mengubah imajinasi menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Motor penggeraknya itu ya industri-industri yang lahir dari kreativitas, keahlian, dan bakat. Seperti desain, film, musik, sampai software. Nah, ini dia perbedaannya yang paling fundamental. Kalau ekonomi industri kan bergantung sama sumber daya yang terbatas, yang bisa habis. Tapi ekonomi kreatif, sumber dayanya adalah ide. Dan ide itu nggak ada habisnya. Malah semakin dipakai, semakin banyak. Pembahasan ini membawa kita ke poin yang paling krusial. Kenapa sih gelombang ekonomi baru ini penting banget buat Indonesia? Manfaatnya itu luas banget loh. Bukan cuma soal ekonomi, ini bisa menciptakan iklim bisnis yang positif, membuka banyak banget lapangan kerja baru, dan yang nggak kalah pentingnya, ini adalah cara kita membangun citra dan identitas bangsa di panggung dunia. Dan ini bukan cuma omong kosong. Coba lihat aja angkanya. Di tahun 2020 aja, sektor kreatif ini sudah menyumbang lebih dari 1.200 triliun rupiah ke PDB nasional kita. Itu angka yang luar biasa besar. Memang, 3 penyumbang terbesarnya sampai saat ini masih kuliner, fashion, dan kria. Ini adalah kekuatan kita. Tapi, coba deh perhatikan sektor yang lagi tumbuh super cepat. Ada film, animasi, dan terutama industri game. Wah, ini adalah masa depan. Jadi apa langkah selanjutnya? Nah, disinilah ekonomi kreatif bertemu dengan sebuah konsep global besar lainnya, yaitu Society 5.0. Konsep Society 5.0 ini keren banget. Idenya adalah teknologi-teknologi canggih seperti AI dan robot itu hadir bukan untuk menggantikan kita, manusia, tapi justru untuk bekerja sama dengan kita, untuk meningkatkan kualitas hidup dan melepaskan potensi kreativitas kita. Di masa depan ini, kemampuan memecahkan masalah secara kreatif yang berpusat pada manusia itu jadi kuncinya. Dan inilah yang membuat industri kreatif jadi semakin vital peranannya. Jadi, poin utamanya adalah ekonomi baru ini bukan cuma milik para seniman atau desainer. Ini adalah sebuah kesempatan besar bagi siapa saja, bagi kita semua yang punya ide. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir untuk direnungkan bersama.